kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Duta Besar dan Bapak Dr. Gamta Sukamta dari Komisi 1 dan dua narasumber lainnya yakni Dr. Yon dan Mas Lili. Terima kasih atas undangannya. Mungkin sebelum saya memberikan gambaran apa yang seharusnya kita hendak lakukan atau kita inginkan dalam konteks kita sebagai sebuah bangsa, akan saya beri sedikit gambaran bahwa kurang lebih kalau melihat peta dunia Islam dalam relasinya dengan Israel, saya kira mungkin ada 3 pola. Pola yang pertama adalah mayoritas negara-negara Islam yang mereka tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel karena tekanan domestik, namun mereka ini tidak tulus, artinya mereka backstage diplomasi atau backdoor relation, mereka menjalin hubungan dengan Israel. Dan banyak negara-negara Muslim yang semodel itu. Kemudian yang kedua adalah negara Muslim yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel karena suatu pandangan politik, dan mereka tidak menjalin hubungan backstage diplomasi dengan Israel. Atau mungkin bisa kita katakan bahwa mereka tulus di dalam menentang Israel. Kemudian yang ketiga adalah negara Muslim yang jumlahnya ini sedikit menjalin hubungan diplomatik dengan Israel karena kepentingan domestik. Kemudian kalau kita berbicara tentang posisi Uni Emirat Arab, kemudian negara-negara Arab, mereka ini adalah negara yang sebenarnya sangat berkepentingan di dalam berhadapan dengan Israel karena 2 isu. Yang pertama adalah isu etnisitas, mereka sama-sama Arab, dan kebetulan faktanya wilayah Palestina yang mayoritas Arab dijajah oleh Israel. Kemudian yang kedua adalah mereka negara yang secara geostrategis berhadapan dengan Israel dan berkepentingan dengan Israel, yang kemudian memang repotnya pada konteks sekarang ini mereka beralih haluan. Mereka pada awalnya adalah negara-negara yang tidak menjalin hubungan diplomatik Israel, namun mereka tidak tulus, dan mereka sekarang ini termasuk Uni Emirat Arab dan mungkin juga nanti akan diikuti oleh negara-negara teluk yang lainnya, sedang mendeklarasikan dan menselebrasikan penormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Ini dalam pandangan kita di dunia Islam, saya kira ada 2 hal penting yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwa telah terjadi apa yang kita sebut sebagai pergeseran pandangan pan-Arabisme yang mengemuka pada dekade-dekade yang lalu menjadi pandangan yang etnosentris nasionalisme, yang nasionalisme yang etnosentris, yang bisa ditandai bahwa kemudian kepentingan Arab direduksi oleh kepentingan etnik, kepentingan dinasti, dan kepentingan kelompok kabilah. Itu yang saya kira kemudian terjadi. Sekarang yang menjadi kepentingan kita itu seperti apa? Dalam hemat saya, apa yang menjadi geostrategis Arab ketika berhadapan dengan Israel sekarang sudah tidak ada, karena Arab sekarang memposisikan sebagai sahabat Israel. Berarti ini kemudian tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh banyak pengamat, oleh para narasumber, bahwa yang dirugikan dari apa yang mereka lakukan adalah Palestina dan umat Islam. Itu artinya bahwa kemudian dengan pergeseran itu terjadi filling the void, bahwa ada kekosongan negara-negara yang memiliki perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan Palestina, permasalahan dunia Islam, karena pola relasi yang tidak seimbang antara dunia Islam dan di luar dunia Islam, dan kemudian juga permasalahan-permasalahan keumatan, misalnya berbicara tentang eksistensi atau kedudukan Masjid Aqsa. Siapa yang bisa filling the void itu, mengisi kekosongan itu? Tadi sudah disampaikan oleh semua narasumber, Indonesia lah yang bisa mengisi filling the void. Indonesia harus memindahkan posisinya dari kepedulian terhadap Palestina pada konteks periferi, pinggiran, menuju kepada konteks mainstream. Konteks mainstream itu adalah mengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh negara Arab karena 2 kepentingan. Mereka berhubungan secara geostrategis dengan Israel, dan kemudian yang kedua, mereka ini adalah negara yang memang seharusnya peduli karena sesama bangsa Arab. Nah, apa yang bisa dilakukan dan apa alasan Indonesia perlu segera mengisi filling the void? Yang pertama menurut saya, Mas Hafidz, bahwa kita ini adalah negara yang secara konstitusi intoleran terhadap penjajahan.
Kita adalah negara yang secara konstitusi intoleran terhadap penjajahan, dan sikap itu mulai dari Bung Karno hingga sekarang pemerintahan Jokowi masih tetap dipakai. Hanya kemudian perlu kita tingkatkan peran itu dari peran periferi menuju para mainstream. Dan kebetulan Indonesia sekarang ini menduduki sebagai negara anggota tidak tetap di Dewan Keamanan. Peran ini walaupun sampai bulan Desember saya kira masih bisa dilakukan untuk menunjukkan ya kesempatan filling the void, kekosongan peran yang ada di dunia Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira kita berbicara, tadi sudah disampaikan oleh Mas Lili kalau tidak salah, bahwa Indonesia adalah the most giving nation, ya, negara paling pemurah di dunia. Ini dikatakan oleh salah satu LSM di Inggris, Indonesia the most giving nation. Dan di antara the most giving nation itu, kalau kita coba lihat petanya itu, ya, Indonesia memiliki banyak lembaga charity yang peduli terhadap isu-isu luar negeri. Dan bisa kita katakan, kita simpulkan isu-isu luar negeri adalah isu-isu dunia Islam. Dan di antara isu-isu dunia Islam itu yang paling utama dari berbagai lembaga charity yang kita miliki adalah isu Palestina. Jadi ini sebenarnya sudah ada peran. Peran ini yang hemat saya itu perlu dikonsertasi. Siapa yang perlu mengkonsertasi itu? Pemerintah. Pemerintah dalam hal Kementerian Luar Negeri, dan menjadi sikap diplomasi Presiden Jokowi untuk menarik Indonesia menuju ke tengah. Dan yang kedua adalah konsentrasi berikutnya, menghimpun lembaga-lembaga charity ini sehingga kemudian kontribusi kemanusiaannya mereka terhadap Palestina menjadi semakin kuat. Jadi pada aspek politik pemerintah mengambil inisiatif untuk menekan dan pada masuk ke tengah, dan kemudian mengkonsertasi lembaga-lembaga charity menjadi semakin lebih berdaya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang saya kira penting saya sampaikan adalah bahwa kita itu the largest democratic Muslim in the world. Itu negara demokrasi terbesar di dunia. Kita yang menjadi paling berhak, atau saya kira kalau berbicara tentang peran dunia Islam itu Indonesia. Ya, kenapa ketika kita melihat Turki menonjol, seharusnya kalau dalam perspektif pribadi Indonesia lebih punya kepentingan itu, karena Turki hanya penduduknya 80 juta, kita 270 juta. Sekarang dunia menunggu apa yang bisa dilakukan oleh 270 juta Muslim, atau mungkin 230 jutanya, atas kontribusi penting di dalam rangka menciptakan perdamaian di dunia berdasarkan pada keadilan. Saya kira begitu Mas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.